Shalom. Salam damai sejahtera. Salam damai sejahtera Shalom. dalam kasih Kristus. Saya harap semua saudara-saudara ada dalam perlindungan Tuhan dan tetap semangat. Selamat bertemu lagi dalam online service live Facebook. Saudara-saudara, di dalam menghadapi situasi seperti ini, jangan takut saudara. Kalau kita hidup mencari hadirat Tuhan dan bersekutu kepadanya, pasti Dia menjaga kepada kita. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, karena Tuhan itu akan menjaga, memelihara, dan memimpin akan kehidupan kita. Mari saudara-saudara, kita siapkan akan hati kita untuk menerima firman Tuhan yang akan menyegarkan jiwa kita. Ikutilah langkah Tuhan yang akan memimpin kepada saudara semua. Walaupun saat ini hidup semua orang mengalami kesulitan, Allah Maha Besar. Berkat-Nya melimpah bagi orang-orang yang percaya. Ada amin saudara? Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai.
Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Haleluya. Kami puji Engkau, kami muliakan nama-Mu, kami besarkan nama-Mu Tuhan. Engkau yang layak menerima segala pujian, hormat dan kemuliaan dan kuasa. Engkau layak menerima semuanya Tuhan. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu, di hadapan-Mu. Kami merendahkan diri. Oh haleluya, haleluya. Segala pujian kami naikkan kepadamu Tuhan. Engkau yang memberi kehidupan kepada kami, Engkau baik. Kasih setiamu, belas kasihan-Mu kekal untuk selamanya. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Oh Jesus, haleluya. Kami menyerahkan saat ini di dalam tangan Tuhan. Engkaulah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Engkau besar, Engkau besar Tuhan. Kami mau menyerahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang menjadi sumber berkat bagi kami. Orang-orang yang percaya kepada Engkau. Dan kami menyerahkan saat ini firman-Mu. Biarlah melalui firman ini, firman-Mu menjadi pedang yang bermata dua, membersihkan pikiran dan hati kami. Supaya kami bersih di hadapan-Mu Bapa, berlayak kepada Engkau. Dan biarlah firman ini memberikan kekuatan kepada kami menghadapi segala kesulitan. Kami percaya kepada Engkau, bahwa Engkau yang akan memulihkan pada waktunya. Kami mau serahkan di dalam tangan-Mu, dan biar Engkau rapi hamba-Mu yang memberitakan firman ini, supaya firman ini diberitakan dengan kuasa, dan firman ini terukir di dalam hati dan kehidupan kami, di dalam tablet hidup kami. Kami menyerahkan di dalam tangan-Mu ya Bapa. Sekali lagi Engkau berkati mereka yang mendengar firman Tuhan, supaya Roh Kudus yang menulisi
akan tablet hati mereka dengan jari-Mu ya Bapa, supaya kami tidak melupakan firman-Mu yang kudus. Kami boleh berjalan mengamalkan firman-Mu yang kudus di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Sekali lagi kami menyerahkan di dalam tangan kuat kuasa daripada Roh Kudus. Di dalam nama daripada Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini saya akan berkhotbah mengenai bahagia. Nah, dasar daripada firman Tuhan yang saya ambil, saudara sekalian, adalah di dalam Mazmur 112 ayat yang pertama. Nah, dikatakan di sana, diawali dengan kata-kata haleluya. Apa arti daripada haleluya? Tentu, ini bahasa yang sudah mendunia, dan kata haleluya ini berarti merupakan pujian kepada Tuhan untuk firman-Nya yang menjadi landasan di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Haleluya. Kita membesarkan nama Tuhan. Kita memuliakan nama Tuhan. Di dalam doa-doa orang yang percaya harus diawali dengan kata haleluya. Kita puji nama Tuhan. Karena Dia layak untuk menerima pujian, hormat, kemuliaan, bahkan kuasa sampai selama-lamanya. Haleluya. Lalu kemudian dilanjutkan di dalam ayat ini, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Nah, ini yang akan menjadi renungan kita, saudara sekalian. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Mungkin orang mempunyai pendapat yang berbeda-beda mengenai bahagia. Ada orang yang memiliki pendapat hidup itu akan bahagia kalau punya uang yang banyak, sehingga hidup tidak usah menderita, tidak usah kekurangan. Bagi orang yang kaya raya, yang sudah memiliki kekayaan yang besar, mereka juga mungkin tidak merasakan kebahagiaan yang penuh. Mereka berpendapat, aku akan bahagia bila aku memiliki kekuasaan negara, menjadi orang nomor satu di dalam negara di mana aku tinggal. Bagi pekerja-pekerja, saudara sekalian, atau karyawan, mereka akan mengatakan, aku bahagia kalau aku memiliki karir yang menanjak. Tidak lagi menjadi karyawan yang diperintah-perintah, tetapi aku bisa menjadi manajer di tempat di mana aku bekerja. Orang yang masih single akan mengatakan bahwa ia berbahagia bila memiliki pasangan yang cantik, yang tampan, dan kaya.
Namun firman Tuhan mengingatkan kepada kita, orang yang bahagia adalah orang yang takut akan Tuhan. Jadi sekali lagi, siapa orang yang berbahagia? Orang yang berbahagia adalah orang yang takut akan Tuhan. Nah, arti bahagia sendiri adalah di dalam kamus besar bahasa Indonesia dikatakan bahagia itu adalah orang yang beruntung. Tetapi di dalam bahasa Inggris, kata bahagia disebut blessed, yang berarti diberkati. Dan tentunya diberkati oleh Tuhan. Jadi orang yang berbahagia atau yang bahagia, itu berarti bahwa ia diberkati oleh Tuhan. Di dalam ayat-ayat selanjutnya kita mendapatkan mengenai berkat yang Tuhan akan limpahkan kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ada berkat materi, ada berkat pengharapan dalam kesukaran yang dihadapi, ada berkat kemujuran, ada berkat kekuatan ketika kita mendengar kabar yang buruk. Saat ini kita akan berfokus, saudara sekalian, karena berkat atau kebahagiaan itu tidak diperoleh dengan otomatis. Tetapi kunci untuk memperoleh berkat itu hanya satu dikatakan di dalam ayat yang kita baca. Apa yang kita baca dikatakan berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Dan ini kuncinya, saudara sekalian. Takut akan Tuhan merupakan kunci untuk kita memperoleh kebahagiaan. Untuk kita diberkati hidupnya oleh Tuhan. Nah, saya akan membahas mengenai takut akan Tuhan yang merupakan kunci kebahagiaan dan diberkati. Apa yang dimaksud takut akan Tuhan? Yang pertama-tama, takut akan Tuhan itu tidak sama dengan takut melihat harimau, atau hantu pocong, atau kuntilanak. Ketika kita melihat semuanya itu, kita lari terbirit-birit. Karena takut. Takut mendapat celaka. Kita lari sekencang-kencangnya untuk menyelamatkan diri. Nah, apakah takut akan Tuhan itu sama seperti kita menghadapi takut harimau atau hantu? Tentunya sangat berbeda jauh. Tuhan tidak sama seperti harimau maupun hantu. Di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-9 dikatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Apa yang dikatakan ayat ini? Yang dikatakan ayat ini Tuhan itu baik. Ia tidak seperti harimau, tidak seperti hantu. Dan orang yang datang untuk berlindung tidak akan dicelakai, tidak akan dibinasakan, tidak akan dirugikan. Sehingga melalui ayat ini, saudara sekalian, membuat kita tidak takut
terhadap Tuhan. Oleh karena Dia baik dan Dia mengasihi kepada kita. Bila kita berlindung kepadanya, justru kita akan terlindung. Tidak akan mengalami kecelakaan. Terlindung dari musuh. Terlindung daripada wabah penyakit. Dan kita akan merasakan ketenangan. Kita akan merasakan rasa aman dan damai sejahtera kalau kita menghampiri Dia. Dia sangat baik dan teramat baik, dan kebaikannya telah dibuktikan kepada kita. Dia datang ke dalam dunia untuk memikul dosa-dosa kita, supaya melalui kematiannya di atas kayu salib, kita diselamatkan dari penghukuman Allah yang kekal. Penghukuman yang sangat menakutkan, yaitu api neraka. Kebaikan Tuhan itu dibuktikan di dalam melindungi kita dari mara bahaya. Kebaikannya dinyatakan di dalam memberkati pekerjaan dan usaha kita setiap hari. Kebaikannya dinyatakan di dalam menolong ketika kita menghadapi kesukaran. Kebaikannya dinyatakan di dalam menyembuhkan ketika kita menderita sakit. Lalu masalahnya adalah apa yang ditakutkan dari pribadi Tuhan kita. Tidak ada. Lalu bagaimana dengan kata-kata berbahagialah orang yang takut kepadanya? Nah, kita harus kembali lagi kepada ayat ini. Kita tidak takut pribadi Tuhan karena Dia baik. Lalu apa yang ditakutkan? Yang ditakutkan adalah murkanya. Ini yang harus ditakuti oleh setiap orang yang percaya. Jangan membangkitkan murka daripada Allah. Karena itu akan mendatangkan hal yang tidak baik dalam kehidupan kita. Walaupun Tuhan itu baik, walaupun dikatakan Dia slow to anger, lambat untuk marah, tetapi tidak berarti Dia tidak bisa marah. Ini yang harus kita mengingatnya baik-baik. Jangan kita membangkitkan amarah daripada Tuhan. Di dalam Amsal 3 ayat 7 dikatakan, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Dirimu sendiri mengerti segala sesuatu. Yang sebenarnya kita itu tidak mengerti untuk memperoleh kebahagiaan. Banyak orang hanya memikirkan kebahagiaan itu kalau mempunyai kekayaan, memiliki rumah yang besar, memiliki mobil yang bagus. Lalu kemudian ia merasakan bahagia. Ada berapa banyak orang yang tidak bahagia, walaupun memiliki kekayaan yang banyak. Walaupun memiliki rumah yang besar, walaupun memiliki mobil yang mewah, walaupun memiliki anak-anak yang sukses dalam studi, tetapi tetap tidak bahagia di dalam kehidupannya. Sebab itu firman Tuhan mengatakan, jangan engkau menganggap dirimu bijak, dirimu pintar. Padahal engkau tidak tahu apa-apa tentang kebenaran-kebenaran Tuhan. Engkau tidak tahu bahwa kebahagiaan yang sejati adalah
takut akan Tuhan. Sekali lagi di dalam Amsal dikatakan, takutlah akan Tuhan dan jauhi kejahatan. Jadi orang yang takut akan Tuhan, maka dia harus menjauhi yang namanya kejahatan. Karena kejahatan itu melanggar hukum negara, saudara sekalian. Dan menghadapi konsekuensi hukum, yaitu penjara. Orang yang melakukan kejahatan, yang pada saat ini marak terjadi di mana-mana, yaitu pembegalan, merampok, menjarah, membunuh, korupsi, anarkis, merupakan pelanggaran terhadap hukum negara. Dan harus menghadapi konsekuensi hukum. Apa konsekuensi hukum? Yaitu penjara, hotel, bordil, hotel gratis. Kejahatan juga tidak diperkenan oleh Tuhan. Karena kita hidup di luar kebenaran Tuhan atau firman-Nya yang menjadi landasan kehidupan kita. Dan ini yang terjadi bila kita tidak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Yesaya 59 ayat 1 dan 2 yang pernah di dalam khotbah saya kutip ini, saya akan kutip kembali di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah, sekali lagi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Dosa dan kejahatan itu memisahkan kita dari Tuhan. Apakah kita ingat apa yang dikatakan oleh Yesus? Tidak semua yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk di dalam kerajaan sorga. Siapa yang masuk dalam kerajaan sorga? Yang masuk dalam kerajaan sorga adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa, tidak melakukan yang jahat di mata Tuhan. Kalau saya hubungkan saudara sekalian dengan iman, maka Yakobus mengatakan orang yang beriman harus membuktikan imannya di dalam perbuatan yang baik. Kalau kita tidak mampu membuktikan iman itu di dalam perbuatan yang baik, iman itu enggak sungguh-sungguh. Bukan iman yang Tuhan kehendaki. Iman yang Tuhan kehendaki adalah apabila kita mampu menjelmakan iman itu di dalam perbuatan-perbuatan yang baik. Di dalam hubungan dengan sesama kita. Itu iman yang menyelamatkan kita. Kalau iman itu tidak dapat dijelmakan di dalam perbuatan-perbuatan yang baik, iman itu tidak akan menyelamatkan kita. Kejahatan akan membawa kita kepada kebinasaan. Kejahatan yang kita lakukan akan membuat Tuhan itu tidak menyelamatkan kita. Tidak mengabulkan doa kita. Jadi kejahatan itu, saudara sekalian, tidak akan memberikan keuntungan di dalam kehidupan kita. Kejahatan tidak akan membuat hidup kita diberkati oleh Tuhan.
takut akan Tuhan berarti kita takut untuk membangkitkan amarah daripada Tuhan. Jangan kita bangkitkan amarah Tuhan. Yang kedua, saudara sekalian, takut akan Tuhan berarti menghormatinya. Kita menghormati Tuhan. Walaupun kita tidak takut akan Tuhan karena Dia baik, tetapi kita harus menghormati Tuhan. Kita harus menaruh respek terhadap Tuhan. Kita tidak boleh mendukacitakan hati daripada Tuhan. Kita harus selalu menyenangkan hati daripada Tuhan. Menghormati Tuhan juga berarti bahwa kita harus mengasihi Dia. Dan di dalam seluruh Alkitab, kalau kita ringkas, hanya menjadi satu hukum. Atau orang katakan dua hukum. Padahal ini merupakan satu kesatuan. Dan hukum itu berbunyi, kasihilah Tuhan Allahmu, dan kasihlah kepada sesamamu manusia. Jadi kita menghormati Dia, kita harus mengasihi Dia. Kita harus percaya kepada Tuhan. Walaupun kesukaran datang di dalam kehidupan kita. Jangan bersungut-sungut. Jangan kita meragukan kuasa daripada Tuhan. Kita tetap bersyukur kepada Dia. Dan kita tetap percaya kepada Dia. Bahwa Dia akan menolong kita, menyelamatkan kita pada waktunya. Jadi takut akan Tuhan berarti kita harus menghormati, menaruh respek terhadap Tuhan. Hormati pribadi daripada Tuhan. Hormati akan firman Tuhan. Menjadikan firman-Nya itu sebagai hukum yang mengatur kehidupan kita. Kita harus berjalan di dalam kebenaran firman-Nya. Jangan kita menoleh atau menyimpang ke kiri dan ke kanan. Tapi jadikan firman Tuhan itu landasan. Jadikan firman Tuhan itu hukum di dalam kehidupan kita. Menghormati Tuhan juga berarti menghormati kehendak-Nya. Yesus berdoa di dalam doa Bapa kami. Yesus mengatakan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Dan apa yang Tuhan kehendaki itu pasti terjadi. Dan apapun yang Tuhan kehendaki, kita harus bisa menerimanya. Walaupun mungkin kita merasakan sedih, kita merasakan susah. Tapi apa yang Tuhan kehendaki terjadi dalam kehidupan kita, kita harus dapat menerimanya. Mengucap syukur kepada Dia. Dan tetap kita percaya bahwa pasti Tuhan yang akan memberikan jalan keluar di dalam segala apa yang kita hadapi. Namun juga kehendak Tuhan itu mempunyai pengertian, kehendak Tuhan yang harus kita lakukan, maka kita harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki tanpa banyak cincong.
Menghormatinya berarti kita harus menghormati pemerintahnya atas kita. Kita harus menghormati Tuhan itu sebagai raja kita. Kita tidak boleh menempatkan diri sebagai raja dan Tuhan sebagai bawahan. Kita harus menempatkan Yesus sebagai Tuhan dan raja kita. Dan kita hanya bawahannya yang siap untuk melakukan semua yang dikehendakinya di dalam kehidupan kita. Jadi saya simpulkan, takut akan Tuhan itu berarti kita menghormati Dia, pribadinya, menghormati firman-Nya, menghormati kehendaknya, dan menghormati pemerintahannya atas kita. Yang terakhir, saudara sekalian, takut akan Tuhan itu berarti juga suka kepada perintahnya. Orang yang takut akan Tuhan suka kepada perintahnya. Atau secara umum adalah firman-Nya. Mazmur 1 ayat 1-2 dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, firman Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat atau firman itu siang dan malam. Jadi orang yang menyukai Taurat Tuhan, dia harus membaca, merenungkan siang dan malam. Supaya kita mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan, mengetahui apa yang tidak boleh kita lakukan, dan yang boleh kita lakukan. Kita mengetahui janji-janji Tuhan bagi mereka yang melakukan kehendak-Nya. Jadi kita kembali lagi, saudara sekalian. Siapa orang yang takut akan Tuhan? Orang yang takut akan Tuhan bukan hanya menghormati Tuhan, tetapi juga orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang suka membaca dan merenungkan firman daripada Tuhan. Nah, mungkin ada di antara kita yang menyewa safety box. Kenapa kita sewa safety box? Yang berada di bank-bank. Alasannya adalah untuk menaruh uang. Supaya aman daripada disimpan di rumah. Untuk menaruh perhiasan-perhiasan yang berharga. Supaya aman. Dan jauh daripada perampokan, pencurian. Menaruh surat-surat berharga. Kalau satu hari, saudara sekalian, kita akan menjual mobil, maka kita akan pergi ke bank di mana kita memiliki safety box untuk mengambil title mobil itu. Bagaimana kalau kita lupa? Kita tidak dapat membuka safety box. Dan membutuhkan waktu yang lama. Kalau kita minta pegawai-pegawai bank untuk menolong kepada kita. Tapi kalau kita memiliki kuncinya, dengan cepat kita dapat membuka safety box untuk mengambil title mobil dan kita bisa segera menjualnya. Ini hanya merupakan ilustrasi. Jadi untuk mendapatkan barang-barang di dalam safety box, kita harus memiliki kunci dan harus membawa kunci
untuk membukanya. Demikian dengan kebahagiaan, dengan berkat daripada Tuhan, kita harus memiliki kunci untuk bisa membuka gudang berkat daripada Allah. Dan kuncinya di dalam ayat ini adalah takut akan Allah. Jangan kita mengejar berkat, tetapi kita harus memiliki kunci untuk mendapatkan berkat, untuk mendapat kebahagiaan. Kuncinya adalah takut akan Allah. Berbahagialah mereka yang takut akan Allah. Dan pada kesempatan ini, saudara sekalian, apakah kita sudah memiliki kunci untuk mendapatkan kebahagiaan dan berkat daripada Allah? Dia adalah Allah El Shaddai, Allah yang memberkati kita. Dan apabila kita memiliki kunci berkat itu, maka kita akan memiliki berkat. Kita akan memiliki kebahagiaan yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama akan berdoa, tundukkan kepala, dan satu pertanyaan yang saya akan ajukan pada kesempatan ini. Adakah engkau sudah memiliki kebahagiaan? Adakah engkau sudah menjadi orang yang bahagia? Orang yang diberkati. Dan biarlah melalui firman Tuhan ini, kita camkan di dalam kehidupan kita. Untuk memiliki kebahagiaan dan berkat Tuhan, kita harus hidup takut akan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama supaya Tuhan tolong kita untuk kita bisa hidup takut akan Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi setiap hari kita berdoa, berikan aku hati yang takut akan Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan firman daripada Tuhan yang kami dengar di dalam tangan-Mu. Tolonglah kami sekalian, Bapa. Seringkali di dalam kehidupan kami hidup tidak takut akan Engkau. Kami melakukan yang jahat di pemandangan mata daripada Tuhan. Kami hanya menimbulkan dan membangkitkan amarah daripada Tuhan. Ampunilah kami. Kami mau hidup takut akan Tuhan. Berikan kami kekuatan supaya kami hidup takut akan Tuhan. Supaya kami boleh benar-benar Tuhan menikmati kebahagiaan, berkat yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan di dalam tangan-Mu. Kalau ada yang pada saat ini Tuhan menghadapi pergumulan, marilah sesuai dengan firman-Mu, bahwa tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Selamatkan anak-anak-Mu. Yang sakit Engkau sembuhkan. Yang susah Engkau hiburkan. Amin, Yesus. Yang lemah dikuatkan. Amin, Yesus. Haleluya. Dan yang menghadapi masalah
supaya diberikan kekuatan untuk menantikan pertolongan daripada Tuhan. Amin. Yesus beri jalan keluar. Dan berikan iman yang kuat, yang teguh, untuk percaya bahwa Engkau akan menolong kami pada waktunya. Amin, Yesus. Kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu, berkati Tuhan. Yang tidak punya pekerjaan, beri pekerjaan. Bukakan jalan. Dan kami menyerahkan di dalam tangan Tuhan semua yang mendengar, yang menghadapi kesulitan. Kami pun serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau berkati semua yang mengikuti kebaktian online ini. Berkati dimanapun mereka berada. Sertai mereka. Berkati mereka Tuhan. Dan sekali lagi berikan kekuatan kepada anak-anak-Mu untuk mengamalkan hidup takut akan Tuhan setiap hari. Di tengah-tengah keluarga. Di tengah-tengah teman-teman. Dan di tengah sesama. Kami boleh menunjukkan kehidupan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama daripada Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berdoa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian. Sebelum nanti kita akan ditutup berkat oleh hambanya, saya akan menyampaikan satu pengumuman dulu kepada saudara. Saudara sekalian, puji Tuhan, Big Shalom memberi kesempatan kepada saudara-saudara dan semua seluruh jemaat yang rindu untuk memberikan persepuluhannya untuk membantu pekerjaan Tuhan. Bisa transfer kepada Bendahara Big Shalom, yaitu atas nama Joni Santoso dan Sri Puji Lestari, salah satu saudara. Nomor AC-nya adalah 6432781877 seperti yang tertera di gambar ini. Kiranya Tuhan memberkati akan saudara sekalian yang ikut untuk membantu pekerjaan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita akan mengakhiri akan ibadah online ini. Saudara angkat tangan, terimalah berkat Tuhan yang akan menyertai engkau. Kasih daripada Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Semua yang mengikuti kebaktian ini mengatakan amin. Akhirnya saya dan istri mengucapkan Tuhan memberkati sampai berjumpa lagi. Bye. Bye.